ya. Kalau yang alumnus EGSD Tegal ini Tepang, dulu pernah yang maju di MPD, kemudian yang di sana ini juga Tepang, itu adalah Dr. Sri Wiranto MPD, dosen matematika nih. Kalau beliau ini biasanya keguruan, jadi mungkin yang masih sebelum baru ya, baru tapi sudah lama. Ini juga kegiatan ini nanti akan berlangsung 2 hari. Hari ini sekitar pukul 11.15, kemudian hari besok sampai 11.50 mungkin jam 12. Oke kalau begitu ya, tapi ya mohon maaf kalau nanti ada keterbatasan di kami ya, terutama mungkin di layanan, mungkin di sajian dan seterusnya. Yang kami undang 42. Apa yang melatar belakang kegiatan hari ini untuk pelatihan thinking dalam mata pelajaran matematika jadi yang pertama adalah bahwa pemecahan masalah itu adalah merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau kenapa kok ada istilah integrasi, jadi kalau di SMP atau SMA itu memang langsung ada mapelnya atau mapelnya namanya matematika Bapak Ibu. Kalau di SD tidak ada, sehingga ini di embed jadi disisipkan. Koordinator Dikbud Wilayah Kecamatan Talang menyampaikan sugeng rawuh selamat datang kepada tim pengabdian masyarakat dari Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah yang pada hari ini dan besok ya, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah Dikbud Kecamatan Talang, yaitu dengan mengadakan sebuah kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu sosialisasi atau pelatihan integrasi komputasional thinking dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan integrasi komputasional thinking guru kelas 4 pada mapel mata pelajaran matematika kelas 4 di Dinas Dikbud Wilayah Kecamatan Talang secara resmi kami nyatakan dibuka. Kemudian terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fatun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke aktivitas kita. Kalau kita tadi bisa ngomong bla 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 seperti itu, tapi kemudian secara data, secara datanya, itu nanti yang ada di dalam computational thinking, begitu ya. Lalu kemudian dalam pelajaran matematika tadi saya sudah spill juga bahwa kebetulan tim pengabdian kita kali ini ahli-ahlinya itu dari matematika, sehingga nanti Bapak Ibu mungkin penekanan aplikasi atau contoh-contoh aplikasi pada aplikatif dalam computational thinking ini lebih pada mata pelajaran matematika. Dalam hal ini berpikir komputasional merupakan proses berpikir yang merumuskan masalah dan solusinya dan kemudian dipresentasikan dalam bentuk yang dapat dilakukan secara efektif oleh pengolah informasi. Oleh karena itu, algoritma, bagaimana algoritma dalam computational thinking supaya mungkin lebih mudah, gitu ya, lebih mudah nanti diterima oleh siswa-siswi Bapak Ibu, begitu ya. Termasuk di dalam nanti ada Bu Nuri juga pasti akan menambahkan mungkin bagaimana rumus-rumus yang lain dalam matematika kemudian diaplikasikan dengan computational thinking. Dari situ kata kuncinya proses berpikir merumuskan masalah. Ya. Proses berpikir merumuskan ya, masalah. Proses berpikir, kemudian kata kunci berikutnya merumuskan masalah, ya. Kemudian solusi, ya, menemukan solusi. Kemudian solusi itu bisa direpresentasikan, ya, dipolahkan, ya, bisa diwujudkan seperti itu, ya, dalam rangka untuk bisa mengatasi masalah dengan efektif, efisien.
kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya CT. Jadi prosesnya proses berpikir. Jadi proses berpikir yang dikehendaki dari CT ini itu kita diminta untuk belajar seperti ahli programmer komputer dalam menyusun program. Saat ini itu program-program terkait dengan digital itu kan perkembangannya luar biasa, ya. Komputer kemudian ini nih luar biasa perkembangannya, bisa digunakan berbagai hal dalam jangka waktu yang tidak lama. Nah ini ada peran programmer Bapak Ibu, ya, programmer. Jadi programmer ini belum memantulkan pemikiran atas apa yang ada kita lihat, ya, apa yang kita lihat, ya. Proses refleksi. Kita juga guru-guru kan juga diminta untuk sekarang refleksi, ya, refleksi, ya, mengaca diri. Nah, ini kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang ada di luar dan juga yang kita alami. Oke, nah itu menciptakan solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara sistematis, kritis, analitis, dan kreatif dengan harapan mampu mengasah keterampilan problem solving yang efektif, efisien, dan optimal, Bapak Ibu, ya, sebagai landasan untuk menghasilkan solusi dengan menerapkan penalaran kritis, kreatif, dan manual pada siswa. Salah satu dari budaya compassion itu apa Bapak Ibu? Compassion, ya. Compassion itu dapat diartikan melakukan dengan hati nurani. Diharapkan ketika para siswa itu telah menguasai pengoperasian komputer dan berbagai platform teknologi, maka compassion inilah yang menjadi kendali dan penyeimbang agar setiap individu menguasai perkembangan teknologi, tetapi tetap mengedepankan hati nurani dan menjalankan ataupun mengoperasikan teknologi tertentu. Sekarang lebih sederhana lagi, ya, tidak terlalu detail sekali Bapak Ibu. Kemudian untuk kompetensi dasar yang berikut literasi dan operasi, dan yang kelima fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam melakukan pemahaman dengan proses dan modal lokal. Misalnya pendekatannya stop light jadi seperti traffic light, ada kalau kita refleksi, kalau merah kita hentikan, kalau kuning kita perbaiki, kalau hijau kita lanjut gitu. Jadi seperti banyak sekali istilah-istilahnya. Nah ini kemudian dirumuskan CV untuk fase AC. Pak Yuri juga kemarin sudah. Saya karena saya mau masuk bagaimana menyusun soal CV di sekolah, maka saya harus ini, ya. Tadi ada mengidentifikasi, membandingkan, ya, menyediakan pertukaran beberapa jenis logam mulia, termasuk perunggu, perak, emas, dan berlian, ya. Ini pertukaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1 perunggu dapat ditukar dengan 2 perak, ya. Kemudian yang kedua, 1 perunggu dan 3 perak dapat ditukar dengan 1 emas. Tapi kan angel ya, ini ya. Saya jaga itu teman ini kurite. Ya, betul. Nanti kalau sudah belajar ini, insya Allah bisa. 1 emas dan 2 perak dapat ditukar dengan 1 berlian. Ya. Nah, ini Pak Rifat memiliki beberapa perak dan ingin menukarnya dengan berlian. Ya. Berapa banyak perak yang dibutuhkan untuk menukar 1 berlian? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi ada perunggu, perak, kemudian emas, berlian. Tapi yang ditanyakan berapa perak dibutuhkan untuk menukar, dapat ditukar dengan 1 berlian. Bismillah. Dibesari dulu, diserap dulu soalnya. Oke. Nah, langkah-langkahnya bagaimana Bapak Ibu tadi terkait sini tadi mau membuat abstraksi atau generalisasi menggunakan cara cepat dengan memilih menghubungkan beberapa informasi yang benar. Tadi persamaan 1 dan 2 kan itu tadi 1 emas sama dengan 1 perunggu ditambah 3 perak. Yang satu kan tadi sudah ada berapa? 1 emas, 1 perunggu sama dengan 2 perak, ya kan? Nah, persamaan 2-nya itu kan 1 emas
sama dengan 1 perunggu ditambah 3 perak. Kita sudah tahu 1 perunggu tadi sama dengan berapa? Dipersamakan 1, ya 2 perak ditambah 3 perak jadi 5 perak. Karena tadi kita mau membuat abstraksi atau generalisasi menggunakan cara cepat dengan memilih menghubungkan beberapa informasi yang benar. Tadi persamaan 1 dan 2 kan itu tadi 1 emas sama dengan 1 perunggu ditambah 3 perak. Yang satunya tadi sudah ada berapa? 1 perunggu 2, 1 perunggu sama dengan 2 perak, ya kan? Nah persamaan 2-nya itu kan 1 emas sama dengan 1 perunggu ditambah 3 perak. Kita sudah tahu 1 perunggu tadi sama dengan berapa? Dipersamakan 1, ya 2 perak ditambah 3 perak jadi 5 perak. Karena tadi izinkan saya ini ya Bu ya, masih mungkin dalam tahap pertama pembuatan soal dalam bentuk dekomposisi. Ya, tadi muter ini kembaliannya saya kayak sama, bisa anak-anak sing selamat, anak Herlene seperti itu Bu. Seperti itu. Di soal kami menyusun seperti ini Bapak Ibu, mohon koreksinya untuk kebaikan kelompok kami. Yang pertama adalah Helen membantu ibunya menjual makanan ringan di warung. Berarti Helen membantu ibu menjual makanan di warung. Kemudian Helen memiliki 4 keping uang 100 rupiah, 2 keping 500 rupiah, dan 5 keping 1.000 rupiah, dan 7 lembar uang 2.000 rupiah. Jumlahnya berapa? 20.400. Ya, kalau ditotal dari depan di awal itu jumlahnya 20.400. Tapi sing ditahunnya di gue. Kemudian diputer-puter nama nih. Selamat membeli makanan ringan. Nah, seharga 7.500.
Selamat itu pembeli, Pak. Ya, pembeli. Dalam? Ini kok Beni, bagus Pak Beni. Selamat membeli makanan ringan seharga 7.500. Setelah Selamat membayar dengan pecahan 10.000. Konsepnya itu ya, sudah seperti itu ya Bu. Nah, kemudian pertanyaannya, ini pertanyaannya Mbak Dian. Ya, uraikan. Nah, uraikan uang kembalian yang diterima Selamat berdasarkan kepingan uang yang dimiliki Helen. Nilainya yang dikurangi mungkin hanya sampai berapa ya, jangan banyak seperti itu nanti pusing ya. Mungkin apa ininya dari SD Pembong 2, kemudian disusun oleh Bu Sunarti SD Dauhan, Bu Husnul Nur Hidayati SD Langgen, Bu Yesi Priyani SD Langgen, dan Bu Ida Riswanti dari SD Kaladawa 2. Berikut yang kami diskusikan di sini, kami mencoba menampilkan data tentang nilai matematika siswa kelas 4 SD Suka-Suka Saya. Boleh Min? Suka-suka saya ya Bu ya. Nah, nilainya sebagai berikut. Di 20 siswa ada yang nilainya mulai dari 70, 80, 75 dan seterusnya sampai siswa terakhir nilai 70. Jika siswa dinyatakan tuntas dengan nilai 75, hitunglah berapa banyak siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan. Dari sini kita menguraikan dulu susunan dekomposisinya. Dekomposisi kita uraikan dari menjelaskan nilai 20 siswa tersebut. Nah, seperti itu di layar kita menampilkan nilai matematika. Kemudian kita menampilkan pola. Nah, dari pola ini kita membentuk sebuah tabel. Nanti kan kita melihat dari yang tuntas, yang memenuhi ketuntasan ada berapa. Dari yang nilai 75 didapati ada 4 siswa, nilai 80 4 siswa, nilai 91 siswa, dan nilai 102 siswa. Nah, kita mencoba menunjukkan algoritmanya untuk pemecahan penghitungan siswa yang memenuhi ketuntasan, yaitu ada 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 dan ditambah 2. Jadi diperoleh ada 12 siswa yang memperoleh nilai di atas dan memperoleh nilai 75 ke atas yang memenuhi ketuntasan. atau 5 saja variasinya. Jadi nanti nggak usah pakai lurus Kalau anak mengisi bisa ya. Saya tahu mengisi bisa. Budi sedang membeli buku tulis di suatu toko X. Budi memperkirakan harga buku tulis. Buku tulis pertama Rp3.600, harga buku tulis kedua Rp2.200. Berapakah total penjumlahannya jika Budi melakukan taksiran ribuan di atas? Itu ada pembahasan taksiran yang per harga. Taksiran harga buku pertama 3.600 itu ditaksir ke atas, taksir atas jadi 4.000. Taksiran harga per buku kedua itu ada 2.700 jadi 3.000. Taksiran harga ketiga 4.200 jadi 4.000. Total jumlah taksiran harga buku 11.000. Sekian ya. Biasanya kan ada yang 3.600, katakan 3.650. Ya, berhubung karena di lengkap ratusannya 6, karena taksirannya ke atas. Contoh yang 4.200, itu 200-nya di bawahnya 5.000. Ya, taksirannya tetap 4.000. Bukan taksiran bukan ke atas, bukan. Maksudnya di atas itu dari kata-kata dari Budi. Ya, jika melakukan taksiran per harga itu jelas. Karena nanti kalau tidak begitu, anak-anak bisa menjawab dengan 2 tipe tadi. Ya,
penutup dari Ibu Dr. Nanda Nuni Andriati MPD. Kepada Ibu Nuni saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya adalah dengan pelajaran matematika yang hebat luar biasa. Ya, izinkan saya matur saat ini. Saya sungguh berbangga hati Bapak Ibu dengan apa yang istilahnya itu sumber itu apa ya? Imbang dengan apa yang sudah kami usahakan untuk bertemu Bapak Ibu, untuk bisa memberikan sedikit ilmu yang berbagi ilmu yang kami punya. Semoga ilmunya manfaat dan nanti dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Dan silaturahmi ini semoga berjalan tidak hanya sekarang, ini adalah awal untuk kerjasama dan kolaborasi di masa yang akan datang. Sebagai manusia biasa, saya sebagai pribadi tim dan dari UNES terutama FIPP sekarang Fakultas Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ma'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang saya hormati tim pengabdian masyarakat, tim program pengabdian masyarakat Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, ke Ibu Nuni, ada Ibu Eka Titi, ada Ibu Arsuni, ada Bapak ada teman-teman dari mahasiswa yang ikut membackup kegiatan ini. Mudah-mudahan doa kami selalu untuk beliau-beliau selalu dalam keadaan sehat, sukses selalu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.